Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman kaki Gunung Tugel Purwokerto. Saudara-saudara, pada episode yang lalu dikatakan bahwa kekristenan terutama bukan kumpulan hukum atau aturan, kecuali memberikan prinsip, bukan detail, bukan rinci bagi kehidupan yang imaniah dan Kristiani, yang induknya pada cinta Allah dan cinta sang lian atau sesama. Lalu prinsip apa yang menjadi pegangan kita kalau menghadapi soal-soal yang tidak ada contohnya atau belum ada contohnya di dalam Alkitab? Soal-soal terkini yang saat zaman Alkitab belum muncul. Dari soal-soal sederhana sehari-hari, penggunaan gadget, ibadah online, sampai soal hukum, salam tempel saat kena tilang, atau main amplop soal IMB gereja atau masuk sekolah tertentu, atau soal rekayasa medis transgender, atau kemudian soal sosial LGBTQ, bahkan soal global tentang senjata nuklir, dan lain-lainnya. Apa pegangan orang-orang Kristen? Mari berdoa. Bapa di surga, kami seringkali diperhadapkan dengan soal-soal yang sangat beragam. Kadang cukup sederhana dan bisa kami pahami. Tetapi terlebih-lebih pada saat yang lain begitu ruwet, rumit, jelimet, dan membuat buntu pikiran kami. Karena tidak tahu apa yang harus kami ambil sebagai pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, ajarlah kepada kami supaya kami mampu untuk menjadi orang-orang percaya yang berhikmat, mampu mengambil pilihan-pilihan yang sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan secara iman kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, apa pegangan kita? Karena banyak soal-soal yang muncul di abad ini yang pada waktu Alkitab atau zaman Alkitab itu belum jadi soal, belum lahir masalah-masalah seperti itu. Dan tidak ada contoh kasusnya. Maka yang paling baik adalah kita belajar dari kasus yang sifatnya juga kasuistik, tetapi bisa menjadi prinsip umum. Mari kita perhatikan apa kata Alkitab. Saudara-saudara nanti membuka Alkitab sendiri. Saya mengambil contoh kasus dari 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 serta 29 sampai 31. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini bisa saudara baca sendiri. Ayat-ayat ini memang tidak menjawab langsung masalah-masalah etis yang saya tadi sebutkan. Karena konteks ayat ini sebetulnya berbicara soal makan daging persembahan berhala. Tetapi prinsip-prinsipnya bisa jadi pegangan dan dasar yang bersifat kasuistik yang kita temui. Nah, bagaimana itu? Mari kita perhatikan 1 Korintus 10 pada ayat yang ke-23 dan 24. Dikatakan segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ada dua dasar utama sebagai prinsip umum saat kita menghadapi soal-soal
etis, soal boleh atau tidak boleh. Yang pertama dari ayat itu adalah prinsip kemanfaatan atau prinsip kegunaan. Ayat 23a mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan berarti segala sesuatu berguna. Oleh karena itu ketika kita menghadapi soal etis, soal boleh atau tidak boleh, maka pertanyaan bagi orang Kristen adalah berdasarkan ayat itu, apakah yang saya lakukan itu bermanfaat? Jika kita yakin bahwa manfaatnya ada atau lebih besar daripada tidak manfaatnya, lakukanlah. Sebaliknya kalau itu merugikan, destruktif, merusak, atau malah tidak ada gunanya, ya jangan dipilih, jangan diambil, jangan dipakai. Yang kedua dari ayat itu berbicara tentang prinsip pertumbuhan iman. Pada ayat 23 bagian B, segala sesuatu diperbolehkan, benar, namun bukan segala sesuatu itu membangun. Oleh karena itu setiap orang Kristen ketika diperhadapkan pada masalah etis, maka pertanyaannya adalah apakah yang saya lakukan itu membangun iman, membuat saya mundur atau jauh dari Tuhan, atau membuat saya lebih dekat bersemangat di dalam doa, dalam pelayanan, di dalam mendengar firman Tuhan. Nah, kalau ternyata membuat saya mundur, kehilangan spirit, kehilangan semangat, kehilangan visi, maka kita mesti berhenti dan bertanya, bolehkah ini? Itu yang kedua. Lalu prinsip yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat yang ke-24 dikatakan jangan seorang pun yang hanya mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Jadi prinsip kita sebut saja sebagai prinsip kebersamaan sosial. Jadi kebersamaan bersama-sama. Kita boleh kok mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Tetapi tidak boleh hanya diri kita yang untung. Boleh kok jadi bercita-cita jadi presiden. Tetapi ya mesti tertib dong. Ikuti aturan KPU, jangan durung wayahe kampanye. Sudah keluar-keluar di mana siapa presidennya, mana partainya, yang lain saja masih santai kok. Boleh kok jadi orang kaya itu, bahkan saya senang kalau semakin banyak orang Kristen yang kaya. Tetapi jangan tutup mata dong terhadap kemiskinan atau kekurangan orang lain. Jadi prinsipnya adalah jangan cuman mikir dirinya sendiri. Sebab kita dipanggil untuk mikir yang lain juga pada ayat 29. Itu pada prinsip yang ketiga. Lalu yang keempat adalah dikatakan ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Yang keempat ini katakanlah atau sebut saja prinsip ucapan syukur, bersyukur. Saudara, pada prinsip ketiga, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus menekankan agar kita tidak membuat orang lain itu terluka, marah, kecewa karena kebebasan kita. Jadi pada waktu itu kan ada pertanyaan tentang makan makanan yang dipersembahkan kepada para dewa berhala. Boleh enggak? Bagi kita boleh-boleh saja, nggak ada larangan. Tetapi kalau kemudian ini menjadi batu sandungan, membuat orang lain kecewa, lemah imannya, ya kita kan mestinya berhenti. Demi orang lain, demi tidak membuat orang lain kecewa.
Tetapi saudara, tentu saja di pihak lain ia juga tidak mau jika nanti ia tidak boleh melakukan apapun hanya karena kata orang atau karena ucapan dan pandangan orang lain. Jadi kita tidak melakukan karena diomong orang, takut nanti orang ngomong ini dan ngomong itu. Lalu ya sudahlah, daripada saya diomong. Nah, kalau apa yang kita lakukan hanya berdasarkan reaksi orang, maka sesungguhnya ia tidak punya pendirian. Dan bisa-bisa ia tidak melakukan apa-apa. Masa melayani harus nunggu restu orang lain? Harus nunggu lampu hijau dari gereja atau dari pimpinan. Nah, kecuali dalam dunia yang memang diatur demikian. Dunia militer misalnya. Yang harus tegak lurus, loyal kepada pimpinan, tunduk manut, dan tidak bisa menolak. Memang di sana ada garisnya, ada aturannya begitu. Jadi yang penting di sini adalah pengucapan syukur. Melakukan sesuatu, kita mengucap syukur apapun yang kita lakukan. Jadi orang juga akan melihat apa yang kita lakukan itu sungguh-sungguh dari hati. Ketulusan, penuh ungkapan syukur. Sehingga dulunya yang mungkin keberatan hatinya atau kecewa itu bisa menerima. Meskipun mungkin tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Itu yang keempat. Lalu yang terakhir, saudara-saudara, prinsip yang kelima. Pada ayat 31, 1 Korintus 10 itu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jelas bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita pilih, yang kita ambil keputusannya, semata-mata adalah karena untuk kemuliaan Tuhan. Menawarkan kebaikan Tuhan melalui pilihan-pilihan etis kita, melalui pilihan-pilihan hidup kita. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dengan baik, maka kita melihat hal-hal yang sifatnya pada prioritas. Pada prinsip yang pertama dan kedua, yaitu prinsip manfaat dan membangun iman, kita harus terlebih dahulu mencari manfaat untuk diri sendiri dan pertumbuhan iman kita. Lalu yang ketiga, baru pada tahapan yang ketiga, prinsip ketiga, yaitu prinsip kebersamaan. Kita diajarkan untuk memikirkan orang lain. Nah, setelah itu dalam prinsip keempat dan kelima, kita mengerjakannya demi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama adalah untuk diri kita membangun iman, manfaat diri kita membangun iman, lalu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita rangkum, maka kekristenan itu adalah hukum kemerdekaan bebas, tetapi bertanggung jawab. Bebas, tetapi tidak boleh semau gue. Harus ada prinsip-prinsip yang perlu kita alaskan sebagai dasar pilihan kita. Jadi itu bebas, ada batasnya. Dan batas kebebasan adalah tanggung jawab. Maka pertanyaan orang beriman sebetulnya bukan bolehkah ini atau itu. Bukan ini, tetapi apakah yang kulakukan, yang aku ambil, yang aku pilih itu cukup bertanggung jawab. Tentu saja saudara-saudara, agama, hukum, aturan itu perlu, bahkan penting. Kalau tidak ada hukum, tidak ada aturan, maka dunia pasti kaos, dunia kacau balau. Tetapi itu pun hanya alat. Aturan itu alat. Dia bukan tujuan dan tidak boleh menjadi tujuan. Agama itu ya kendaraan dan bukan tujuan itu sendiri. Agama, aturan, hukum sifatnya melayani, alat, dan bukan disembah jadi tujuan.
karena tujuannya adalah Allah. Ketika agama jadi tujuan, maka agama berubah menjadi berhala itu sendiri. Alkitab pun itu bukan Tuhan dan tidak boleh diperlakukan sebagai Tuhan. Alkitab itu hanya menunjukkan Tuhan. Jadi dia adalah alat, bukan tujuan. Kalau Alkitab diperlakukan sebagai Tuhan, disembah dan disujudi, itu namanya bibliolatri. Akibatnya apa, saudara-saudara? Kalau Alkitab itu dijadikan Tuhan, ya tidak boleh diselidiki. Secara ilmiah, akademik, kalau ada yang sedikit nyinggung agamanya, wah menghujat, wah menghina, pantas untuk dipancung. Tidak boleh diselidiki. Ya sudah apa adanya, wong itu dikatakan dari sana. Nah, saudara perhatikan di sini bahwa manusia, seperti yang renungan sebelumnya, bukan untuk aturan, bukan untuk agama. Nah, kekristenan bukan seperti itu. Dia ada itu sebagai sarana berjumpa dengan Allah. Melalui Alkitab itulah, alat itulah, kendaraan itulah kita berjumpa dengan Allah. Maka kita tidak menemukan detail, rincian aturan, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip. Apa bermanfaat, membangun iman, apa manfaatnya bagi sanglian, bagi kemanusiaan, dan seterusnya. Nah, saudara, di zaman Paulus, umat Allah dari latar belakang Yahudi masih menjaga, merawat aturan. Mereka yakin bahwa keselamatan adalah oleh karena buah ketaatan menjalankan hukum-hukum itu. Dan orang Yahudi yang suka aturan ini menjadi sombong dan arogan. Mereka selalu eksklusif dan memandang rendah orang lain. Suka mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena orang lain menjalankan tata cara hidup dengan cara yang berbeda. Dengan tafsir yang tidak sama. Saat makan mereka bertanya, apa mungkin orang Yahudi duduk makan bersama orang kafir? Nah, jika dijawab menurut aturan Yahudi, maka jawabnya jelas tidak. Nah, ini yang membuat Petrus, Barnabas, dan orang Yahudi lainnya mengubah sikap. Yang semula bersedia duduk bersama orang Yahudi dan kafir, kemudian mereka menolak duduk bareng. Dalam Galatia 2 ayat 11-14. Nah, ini yang kemudian membuat Paulus mengambil sikap keras untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Intinya adalah apa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Sebab dalam komunitas umat Allah tidak boleh ada pagar pembatas atas nama apapun. Apakah etnis, beda gender, beda tingkat sosial, beda pangkat jabatan. Boleh dipilah tetapi tidak boleh dipisah. Mereka meskipun beda, tetapi kemanusiaannya sama. Karena keselamatan ini kan soal anugerah. Bukan soal prestasi, bukan soal amalan, prestasi perbuatan. Tetapi pada iman yang berdasarkan anugerah Allah. Sebagaimana dalam Filipi 3 ayat 4a sampai ayat yang ke-9. Nah, Paulus sadar, saudara-saudara, bahwa keselamatan itu tidak bisa diperoleh manusia oleh karena mentaati hukum Taurat. Sebab manusia ini lemah. Kita tidak bisa mengendalikan seluruh indera kita dengan sempurna. Dan melanggar satu, gugur semua. Itu di dalam Yakobus 2 ayat 10-12. Jadi mungkin kita orang yang begitu setia, taat pada hukum Tuhan, yang ini. Tetapi pada yang lain, apakah juga bisa sempurna semuanya? Jadi hukum itu sah, valid, sejauh bermanfaat.
bagi memuliakan Tuhan. Tetapi manusia tidak boleh menjadi budak hukum yang hidupnya dikuasai, diatur oleh hukum. Apalagi aturan yang kemudian membebani kita, menjadikan manusia kehilangan kegembiraan dan menjadikan kita takut pada neraka. Bahkan ibadah pun dijalani karena takut neraka. Alangkah nelangsanya. Bukan juga oleh karena ingin surga. Karena kalau ini yang menjadi motif utama kita, alangkah berpamrihnya kita. Karena bagi kita ibadah yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur atas rahmat Allah. Dan surga itu bonus, bukan tujuan utama. Yang dijanjikan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus. Dan itu adalah karena kemurahan Allah, bukan karena melakukan aturan-aturan prestasi amal kita. Sampai di sini perjalanan ziarah kita kali ini. Kita akan ketemu pada topik-topik yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.